Dan sedikit mungkin saya bayangkan, walaupun nanti Pak Rektor akan lebih jauh menceritakan, kami sekarang lebih kurang memiliki 16.000 mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti raker ini selama 3 hari, pembukaan pada malam ini, kemudian akan berakhir di hari Selasa. Dan tentu ada satu hal yang sangat menggembirakan dan membanggakan. Saya sampaikan terima kasih kepada tim panitia yang telah bekerja. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan sesuai dengan apa yang telah kita gariskan ini kemajuan kampus kita. Terima kasih sekali lagi, lebih kurang semua maaf. Bila itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah pada kita sekalian selaku hamba-hamba ciptaan. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan memahami betul bahwa UIN ini adalah satu universitas senior di Aceh yang mempunyai andil yang cukup besar di dalam pembangunan Aceh dan nasional dalam segala bidang. Pada peserta kami informasikan bahwa penduduk kita di Kabupaten Aceh Tengah akhir tahun 2023 khusus untuk kepala keluarga yang jumlahnya adalah 61.000 kepala keluarga. Untuk kepala keluarga yang berpendidikan SMA ke atas adalah 43,29%. Belum sampai separuh kepala keluarga yang tamat SMA. Sisanya adalah di bawah SMA. Kemudian kalau kita lihat pendidikan penduduk, kalau tadi kepala keluarga, kalau penduduk sudah lebih baik. Yang SMA ke atas 30%, 30,01 tepatnya. Kemudian yang di bawah SMA tidak termasuk yang belum usia sekolah atau masih dalam pendidikan SD atau MI adalah 36,97. Kalau kepala keluarganya yang di bawah SMA itu 56%, tapi untuk penduduknya cuma 36%. Sisanya adalah belum usia sekolah atau SD. Melalui kesempatan yang baik ini, kami bersama Bapak pimpinan daerah alhamdulillah bisa bertatap muka langsung dengan pejabat-pejabat utama UIN ini, baik tingkat universitas maupun fakultas. Suatu yang kami syukuri. Kami menyadari betul bahwa Kota Takengon ini saat ini sedang dalam pembenahan, sehingga di sana sini tentu banyak
Sekarang kebetulan musim hujan mungkin merata di seluruh Aceh. Suhu udara kita adalah 18 sampai 20 derajat. Dan untungnya tidak terlalu beda siang dan malam. Kalau musim hujan begitu. Tapi kalau musim kemarau, perbedaan antara siang dan malam sangat tinggi. Malam sangat dingin, siang sangat panas. Mudah-mudahan udara yang sejuk ini dapat mendorong Bapak dan Ibu peserta rapat untuk menghasilkan sesuatu yang cemerlang, yang berguna bagi masyarakat kita, khususnya di dunia pendidikan. Tapi tentu peserta rapat tidak usah khawatir. Suhu dingin ini sesungguhnya bisa diantisipasi dengan mengkonsumsi kopi gayo. Kopi gayo ini mungkin bagi bapak-bapak yang sering keluar negeri, sering menikmati kafe-kafe, kopi di kafe-kafe, sesungguhnya yang Arabica itu sebagian besar adalah dari kopi. Bahkan beberapa merek dagang yang mempunyai outlet yang luas mengambil kopi Aceh Tengah ini, kopi gayo kita ini, tidak bisa semua, tapi hanya sebagian diambil, nanti di blending dengan kopi lain. Karena memang kopi kita relatif lebih tinggi Pak Rektor. Bahkan harganya bisa lebih tinggi dari terminal kopi di New York. Kopi kita diekspor ke 16 negara, terbanyak Amerika Serikat, Eropa sudah mulai, terbanyak kedua Jepang, sampai ke Australia dan New Zealand. Ada 16 negara. Alhamdulillah, kalau sebelumnya Bapak dan Ibu mungkin minum kopi di luar, tapi tidak pernah disebut bahwa kopi itu adalah kopi gayo. Tapi sejak 2010 kita sudah mempatenkan kopi gayo ini dengan mencantumkan indikasi biogram. Sekarang semua kopi yang keluar dari dataran tinggi kita ini mesti menggunakan nama gayo, yaitu kopi gayo. Sehingga di luar pun sekarang nama gayo itu sudah, kopi gayo itu sudah. Yang dulu kadang-kadang kita minum kopi gayo tapi namanya macam-macam juga, tergantung kepada perusahaan. Bapak sekalian, konon katanya kopi gayo ini bisa menjadi obat lambung dan juga bisa menjadi pemacu detak jantung. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut kalau minum kopi terus saya tidak jantung. Tapi syaratnya cuma satu, harus pure kopi gayo. Jangan ditambah-tambah, jangan digabung, apalagi dengan bukan kopi seperti jagung, beras dan lain-lain. Lebih bagus lagi kalau mau jadi obat, minum kopi pahit. Jangan menggunakan gula pasir, karena sesungguhnya yang mengganggu lambung kita itu adalah asamnya. Asam itu sumbernya dari gula itu. Kalau harus pakai gula, kita gunakan gula aren yang kadar asamnya relatif lebih rendah. Mohon maaf Pak Rektor, sesungguhnya kalau kita sudah beradaptasi beberapa hari di sini, sebenarnya tidak terasa lagi dingin, pakaian kita segar. Tadi saya mohon maaf pakai jas karena salah tugas. Saya pikir peserta-peserta pasti kedinginan pakai jas, termasuk Pak Rektor. Pak Rektor ini sudah beradaptasi baik dengan kita.
Bapak sekalian, selanjutnya tentu pada saat nanti tanggal 28 kita akan kembali ke Banda Aceh. Dan sepertinya belum sempurna kita raker di Takemon ini. Kalau waktu kembali kita tidak disertai oleh buah-buahan dan sayur-sayur. Apalagi sayuran di Aceh Tengah ini adalah sayuran organik, tidak menggunakan herbisida, tidak menggunakan pestisida. Mohon maaf Pak Rektor, salah satu tugas kepala daerah adalah mempromosikan. Baik Bapak sekalian, sampai September ekspor kopi kita sudah mencapai 7 juta ton. Dengan harga rata-rata $6 per kilogram atau 66 juta per ton, kita sudah menghasilkan devisa sekitar 560 miliar, dan itu sudah mendekati APBD Kabupaten Aceh. Oleh karenanya, hampir semua penduduk Aceh Tengah ini punya kebun kopi. Kalau Bapak peserta kira-kira setahun saja di sini, sudah saya pastikan ada kebun kopi. Pegawai-pegawai, jajaran TNI Polri, hari Minggu pasti berkebun kopi. Kalau tidak percaya, Pak Zul sebagai ketua STAEM sudah pasti punya kebun kopi, walaupun KTP-nya PNS. Hadirin sekalian yang berbahagia, Universitas Islam Negeri Arang ini yang mungkin ini raker pertama yang sebelumnya tentu sama-sama kita maklum adalah yang sudah dikenal bukan hanya dalam tapi juga luar negeri. Bahkan kami memahami betul banyak mahasiswa UIN sekarang berasal dari luar negeri. Ini adalah satu kepercayaan yang luar biasa. Kami yakin setelah perubahan dari Aceh ke UIN ini, maka UIN akan insya Allah pada saatnya nanti menjadi satu universitas yang disegani di Asia. Para pembesar, para akademisi yang membaktikan diri di UIN hari ini, yang sangat mumpuni, sangat berkompeten dalam ilmu pengetahuan yang diketahui, banyak karya dan pengetahuan yang telah diterbitkan seperti telah kami sebutkan tadi, baik dalam bentuk buku karya akademis yang selama ini sesungguhnya menjadi jembatan antara kami dengan bapak-bapak dan ibu di UIN. Karya besar para akademisi dari UIN hari ini berhasil memotivasi putra-putri khususnya dari Aceh Tengah ini untuk menuntut ilmu di kampus Darussalam, khususnya di UIN hari ini. Buktinya banyak sekali Pak Rektor, alumni dari Arab ini yang sekarang menjadi pejabat di daerah ini. Salah satunya adalah Pak Kadis Syariat Islam ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan selamat pada seluruh sivitas akademik kami yang baru saja menyelenggarakan Hias Binatanis yang ke-51. Mudah-mudahan di usia yang sudah cukup mapan ini, UIN Arang ini akan semakin maju dan akan terus melahirkan
sarjana dan ilmuwan. Kemudian raker yang akan dimulai hari ini insya Allah akan menghasilkan berbagai program yang sangat berguna bukan hanya bagi UIN sesungguhnya, tetapi bagi kita semua, bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Aceh. Demikian Bapak Rektor yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.